Assalamualaikum Sobat Eksis, kembali lagi di channel Kasih Eksis FEB UNESA. Kali ini aku mau bahas tentang industri halal. Kalau kalian mau tahu, cek terus videonya. Industri halal. Industri halal merupakan kegiatan suatu industri yang dimulai dari perolehan bahan baku, pengolahan, hingga menghasilkan suatu produk halal yang sesuai dengan syariat ajaran Islam. Jenis-jenis industri halal. Yang pertama ada Islamic Finance, yang kedua ada Halal Food, yang ketiga ada Muslim Friendly Travel, yang keempat ada Moods Fashion, yang kelima ada Media and Recreation, yang keenam ada Pharma and Cosmetic. Produk yang wajib bersertifikat halal. 1. Makanan dan minuman. Yang kedua obat-obatan, yang ketiga kosmetik, yang keempat produk kimiawi, yang kelima produk biologi, yang keenam produk rekayasa. Yang ketujuh, barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, yaitu barang yang berasal dari dan atau mengandung unsur hewan, baik penggunaannya adalah untuk sandang, aksesoris, peralatan rumah tangga, kemasan makanan dan minuman, alat tulis, dan perlengkapan kantor, hingga perlengkapan yang dimanfaatkan sebagai alat kesehatan. Perkembangan saat ini. Seiring perkembangannya, industri halal bukan hanya mencakup pada makanan dan minuman, tetapi merambah hingga gaya hidup seperti sektor pariwisata, kosmetik, pendidikan, keuangan, mode busana, media rekreasi, serta seni dan kebudayaan. Hal ini pun sesuai arahan dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menargetkan Indonesia bisa menjadi produsen halal terbesar di dunia pada tahun 2024. Beliau menyebutkan, berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy 2020 or 2021, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam indikator ekonomi Islam global 2020 atau 2021. Posisi ini juga telah naik satu peringkat dibandingkan tahun 2019 atau 2020. Sedangkan pada tahun 2018 atau 2019, Indonesia berada di peringkat ke-10. Ini menunjukkan kemajuan pesat dari perkembangan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia, meskipun saat ini dalam tekanan dampak pandemi COVID-19. Regulasi industri halal di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu kewajiban sertifikat halal, penyelenggara jaminan produk halal, ketentuan lembaga pemeriksa halal, ketentuan bahan dan proses produk halal, tata cara perolehan sertifikat halal, pengawasan terhadap aktivitas jaminan produk halal, peran serta masyarakat dalam aktivitas jaminan produk halal, dan ketentuan pidana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 atau UU JPH. Membahas detail penjelasan dalam pelaksanaan JPH, kerjasama antara lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, biaya sertifikat halal, penahanan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal. 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, membahas detail penahanan kewajiban sertifikat halal berdasarkan jenis produk, tata cara pendirian dan akreditasi LPH, tata cara pengajuan permohonan dan pembaruan sertifikat halal, label halal, dan keterangan tidak halal. 4. Keputusan Menteri Agama atau KMA Nomor 982 Tahun 2019 tentang layanan sertifikat halal, yaitu penetapan layanan sertifikat halal dalam masa peralihan, peran BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam layanan sertifikasi halal. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, membahas detail penjelasan dalam pelaksanaan JPH, kerjasama antara lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, biaya sertifikasi halal, penahanan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal. Potensi industri halal di Indonesia. Industri halal memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari jumlah penduduk muslim di Indonesia yang sangat banyak. Potensi industri halal Indonesia bisa kita lihat dari beberapa sektor, yaitu sektor makanan halal, sektor keuangan syariah, sektor wisata halal, dan sektor busana muslim.
Tantangan industri halal. Tantangan industri halal dibagi menjadi dua, yaitu segi eksternal dan segi internal. Dari segi eksternal, tantangan yang dihadapi Indonesia yaitu banyaknya negara pesaing. Negara-negara pesaing ini yaitu Malaysia, Brunei, Turki, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Bahkan ada negara pesaing yang termasuk ke dalam negara non-muslim. Di antaranya ada Australia, Thailand, Singapura, United Kingdom, Italia, dan lain sebagainya. 2. Belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara global. Hal ini disebabkan belum adanya konsensus yang dilakukan oleh negara-negara di dunia mengenai standarisasi sertifikat halal internasional. Selanjutnya, tantangan internal. 1. Kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia. Selain itu, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep halal masih dirasa kurang. Adanya banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa semua produk di pasar adalah produk halal. 2. Adanya problematika dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sejak ditetapkan pada tahun 2014, penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau UU JBH baru diberlakukan pada 17 Oktober 2019. Setelah ditetapkan pada tahun 2019, UU JBH ini masih tetap membutuhkan waktu karena kewajiban sertifikasi halal dilaksanakan secara bertahap. 3. Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Maksudnya, berbagai produk halal dari luar negeri membuat produk lokal Indonesia harus bersaing agar tetap eksis. Namun sayangnya, kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetensi masih rendah. Upaya peningkatan industri halal di Indonesia. 1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berperan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif sebagai bagian dari klaster industri halal yang mendukung gaya hidup halal. Yang kedua, mengembangkan ekosistem pariwisata halal di Indonesia. Yang ketiga, peningkatan kuantitas usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kreatif melalui digitalisasi usaha, pembinaan usaha, dan pengembangan skema permodalan yang sesuai. Yang keempat, merespon potensi pasar industri halal dengan menyediakan produk dan jasa dengan nilai-nilai Islam. Hal ini didukung dengan pertumbuhan pasar kelas menengah Muslim di Indonesia yang sangat pesat. Kelas menengah ini lebih sadar akan nilai-nilai Islam sehingga menjadi sasaran tetap untuk mengembangkan industri halal di tanah air. Jadi itu sekilas video tentang industri halal. Udah paham kan sekarang? Dari aku, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.